Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen kita semua, Bapak Dr. Suparta Rasid. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan program PPDB SMA Negeri 1 Semelucut. Di mana kelompok 5 kami terdiri dari penelitinya Pak Almizan, Bu Linda, dan Pak Safri Ali, sedangkan konsulennya Pak Ardiansyah, dan konsultannya saya sendiri, Sona Fitra. Adapun laporan konsultan ini saya peroleh dari hasil penelitian Bapak Ibu peneliti, kemudian didiskusikan dengan konsulen, sedangkan selanjutnya konsulen memberikan hasil laporannya ke saya. Dari laporan konsulen ini dapat saya rangkum beberapa hal. Yang pertama, di sini Pak, identitas sekolah yang kita teliti adalah SMA Negeri 1 Semelucut dengan NPSN 10110904 dengan kepala sekolah Pak Ardiansyah. Alamatnya Desa Kuta Inang, Kecamatan Semelucut. Adapun tujuan penelitian kita di SMA Negeri 1 Semelucut, yang pertama, yang umum adalah mengevaluasi program PPDB SMA Negeri 1 Semelucut dan memberikan rekomendasi perbaikan. Sedangkan tujuan penelitian khususnya adalah mengidentifikasi kendala pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 1 Semelucut, menganalisis efektivitas sistem yang digunakan, dan memberikan solusi strategis. Adapun role lingkup penelitian ini, yang pertama adalah pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 1 Semelucut tahun ajaran 2025-2026, kemudian sistem zonasi, afirmasi, dan prestasi. Selanjutnya ada proses PPDB dari pendaftaran hingga seleksi. Kemudian waktu konsultasi kita ini di bulan Maret tahun 2026 pada tanggal 13. Metodologi yang digunakan kelompok kami dalam meneliti ini yang pertama adalah wawancara, yaitu penggalian informasi dari kepala sekolah. Dokumentasi, yaitu analisis dokumen PPDB SMA Negeri 1 Semelucut. Kemudian yang ketiga adalah analisis deskriptif kualitatif. Nah, adapun gambaran umum dari SMA Negeri 1 Semelucut adalah merupakan sekolah dengan tipe menengah yang ditinjau dari jumlah siswa sebanyak 105 orang siswa dengan jumlah rombongan belajar 5 kelas. SMA Negeri 1 Semelucut memiliki visi mewujudkan insan intelektual yang bertakwa, maju dalam prestasi, dan berbudaya hidup mandiri. SMA Negeri 1 Semelucut memiliki guru dan tenaga pendidikan sejumlah 23 orang, guru dan 7 tenaga pendidikan. Adapun temuan kami di lapangan, yang pertama adalah sosialisasi PPDB belum mampu menyentuh calon peserta didik dan orang tua peserta didik secara mendalam. Kemudian sistem PPDB online masih belum stabil dan belum mampu memaksimalkan perannya dalam proses menerima siswa-siswi baru. Kemudian masyarakat belum memahami sepenuhnya alur PPDB. Selanjutnya terakhir adalah terjadi penumpukan pendaftaran di akhir masa pendaftaran PPDB siswa. Analisa yang pertama dari berdasarkan temuan di lapangan. Berdasarkan temuan yang ada di lapangan, sosialisasi PPDB belum mampu menyentuh calon peserta didik di mana bentuk sosialisasi yang digunakan berupa spanduk PPDB, postingan di Facebook, dan sosialisasi di masjid. Hal ini mungkin terjadi karena tidak semua calon peserta didik dan orang tua peserta didik merupakan pengguna aktif Facebook. Hal ini ditandai dengan bentuk sosiokultural dari masyarakat pedesaan yang belum tentu memiliki Facebook dan terkoneksi ke akun Facebook sekolah. Sedangkan sosialisasi di masjid terbatas pada jemaah masjid sehingga tidak dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Sistem PPDB online belum stabil disebabkan kendala jaringan internet sehingga sulit diakses. Selain itu, SDM masyarakat terutama orang tua murid masih belum mumpuni dalam mengakses sistem PPDB online, sehingga diperlukan asistensi dari orang-orang yang ahli dalam menggunakan komputer di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian, analisis selanjutnya adalah program PPDB di SMA Negeri 1 Semelucut sudah berjalan maksimal, di mana selama 4 tahun kebelakang dari tahun 2022 sampai 2025, serapan peserta didik dari sekolah pendukung sudah sangat baik, di mana data serapan peserta didik melalui PPDB ada sebagai berikut. Itu tahun 2022 sebanyak 52 orang peserta didik, tahun 2023 sebanyak 40 orang, tahun 2024 sebanyak 27 orang, tahun 2025 sebanyak 40 orang. Sedangkan target untuk tahun 2026 sebanyak 60 orang untuk siswa yang akan diterima. Sumber data ini diambil dari arsip SMA Negeri 1 Semelucut. Selanjutnya, analisis temuan di sekolah, yaitu kurangnya kompetensi masyarakat dan orang tua wali yang menyebabkan terjadinya penumpukan pendaftaran di sekolah di akhir masa pendaftaran. Hal ini juga mempengaruhi performa staf sekolah yang menangani pendaftaran peserta didik baru.
Nah, rekomendasi dari kelompok kami, Pak, yang pertama adalah penguatan sistem komunikasi dan koordinasi dengan sekolah pendukung, yakni SMP dan MTS yang berada di Kecamatan Semelucut. Kemudian, pemilihan media komunikasi dan sosialisasi PPDB perlu disesuaikan dengan kondisi sosiokultural masyarakat. Penggunaan media sosial perlu dipertimbangkan lagi dinilai dari keefektifan dari media sosial tersebut. Selanjutnya, pemanfaatan masjid sebagai sarana komunikasi sangat baik, namun perlu ditata program yang tepat agar dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dalam arti kata, rekomendasi dari kelompok kami, apabila kita memanfaatkan masjid, alangkah baiknya dibentuk tim yang dimana mampu menyentuh semua masjid-masjid yang berada di Kecamatan Semelucut, dan diperlukan program yang simultan. Dalam arti kata, apabila sebelumnya hanya dilakukan seketika mungkin selesai sholat Jumat, mungkin bisa kita tambah jumlah waktunya seperti di akhir sholat maghrib atau sholat asar, di mana di situ biasa jemaah bertumpuk di masjid. Kemudian rekomendasi selanjutnya, program jemput bola sudah sangat tepat, namun sebagai pertimbangan perlu dibentuk tim kecil dengan jumlah yang proporsional agar tidak menimbulkan masalah kelelahan dan keefektifan dari program jemput bola ke rumah calon peserta didik. Hal ini mungkin disebabkan oleh gini, eh, rata-rata hampir setiap tahun itu siswa yang diterima di SMA Negeri 1 Semelucut itu berkisaran 40 sampai 50 orang. Apabila tidak usah banyak, 25 orang aja kita harus jemput bola, maka kita perlu membuat tim-tim kecil yang dibagi-bagi agar keefektivitasan program kita ini bisa dapat berjalan dengan baik. Apabila cuma hanya ada satu tim untuk menjangkau seluruhan calon siswa kita, itu sangat melelahkan bagi tim, dan efektivitas program tersebut pun sangat bisa menjadi molor. Selanjutnya, rekomendasi selanjutnya adalah kita di Semelu kita memiliki budaya lawatan. Nah, alangkah baiknya SMA Negeri 1 Semelucut memaksimalkan budaya lawatan dalam mempromosikan sekolah secara efektif dengan mengadakan expo atau pameran tentang SMA Negeri 1 Semelucut, sehingga sosialisasi PPDB dapat dilakukan secara langsung di sekolah. Nah, dalam arti kata di sini budaya khas kita di Semelucut ada kegiatan lawatan atau kunjungan. Kita bisa mengundang sekolah-sekolah pendukung di area Kecamatan Semelucut untuk datang eh, melihat apa sih keunggulan SMA Negeri 1 Semelucut dan apa saja sudah prestasi. Dan biasanya kita acara lawatan ini akan dibumbui dengan kegiatan olahraga bersama, sehingga ketika konsentrasi calon peserta didik dikumpulkan di sekolah, kita lebih mudah dalam mensosialisasikan PPDB dan alur-alur dari proses PPDB tersebut. Nah, dan rencana tindak lanjut berdasarkan hasil konsultasi saya dengan konsulen di kelompok kami, yang pertama adalah pembentukan panitia dan rencana program lebih awal, agar proses sosialisasi dapat berjalan lebih lama dan mampu menyentuh seluruh target masyarakat. Dalam arti kata, eh, rekomendasi di kelompok kami itu sama negara selucut, misalkan kalau PPDB kita start biasanya mulai di bulan 2, bulan 3, alangkah lebih baiknya kita mencuri start dari regulasi yang diberikan pemerintah. Kenapa? Karena kita di sini karena bentuk sosiokultural masyarakat kita yang cenderung lebih bagaimana Bang ya? Orang tua mungkin tidak terlalu paham dan tidak terlalu mampu menggunakan komputer, sehingga kita apabila kita mencuri start terlebih dahulu, kita bisa langsung jemput bola ke rumah, memberitahu dan menginformasi serta mengedukasi orang tua tentang program PPDB, sehingga hal-hal yang kita tidak inginkan seperti penumpukan pendaftaran di akhir masa pendaftaran, kelengkapan berkas, dan pengisian borang online-nya dapat berjalan dengan baik. Kemudian, rencana tindak lanjut selanjutnya yang bisa kami rekomendasikan itu menjalin kerjasama dengan sekolah pendukung dengan lebih intens, dengan mengunjungi dan mengundang calon peserta didik di tingkat SMP dan MTS. Artinya gini, Bapak Ibu di SMA Negeri 1 Semelucut harus lebih sering, harus lebih intens komunikasinya dengan sekolah-sekolah pendukung, di mana tujuannya untuk menjaring calon peserta didik kita. Dengan seringnya kita berkomunikasi dengan sekolah pendukung, kita juga bisa langsung memberikan informasi tentang kapan PPDB dimulai, apa saja berkas yang harus dilengkapi, dan apa-apa saja jalur-jalur masuk ke eh, sekolah SMA Negeri 1 Semelucut, yang melalui jalur PPDB, boleh itu afirmasi, zonasi, maupun prestasi. Selanjutnya,
Melakukan proses follow up dalam program jemput bola, sekaligus memberikan pemahaman kepada orang tua peserta didik tentang alur dan timeline PPDB SMA Negeri 1 Semelucut. Nah, setelah kita melakukan jemput bola, dalam arti kata kita menjemput calon siswa kita ke rumahnya, kita harus melakukan follow up. Dalam arti kata, jangan langsung melepas. Sudah kita jemput, kita kasih informasi, jangan lepas. Tapi kita harus mengingatkan orang tua calon peserta didik kita agar tidak lalai dalam mengikuti proses PPDB di SMA Negeri 1 Semelucut. Bisa itu dengan kami rekomendasikan dengan membentuk grup WA, ataupun mengadakan pertemuan, atau mengundang calon-calon orang tua peserta didik ke sekolah. Kemudian yang bagus tadi, sejalan dengan program Expo atau pameran tentang keunggulan SMA Negeri 1 Semelucut, dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat dan peserta didik serta memberikan sosialisasi tentang program PPDB. Nah, pameran tentang keunggulan SMA Negeri 1 Semelucut ini saya rasa salah satu kunci untuk mengikat dan mensosialisasikan PPDB ke calon peserta didik dan orang tua dengan menunjukkan keunggulan SMA Negeri 1 Semelucut, dengan harapan kita itu dapat memberikan pemahaman pada orang tua murid agar mendaftarkan anaknya ke SMA Negeri 1 Semelucut, dan orang tua lebih perhatian tentang program PPDB dan alur-alur PPDB-nya. Kesimpulan, SMA Negeri 1 Semelucut tidak memiliki kendala dalam sistem zonasi, afirmasi, dan prestasi dalam PPDB. Hal ini disebabkan SMA Negeri 1 Cut merupakan SMA tunggal di Kecamatan Semelucut. Dalam arti kata, SMA Negeri 1 Semelucut tidak memiliki saingan di area Kecamatan Semelucut. Sehingga sistem zonasi, afirmasi, dan prestasi itu dapat berjalan dengan baik dan sudah berjalan dengan baik. Kemudian sosialisasi PPDB dalam masyarakat perlu dibenahi dalam bentuk sosialisasi yang tepat, menyesuaikan dengan sosiokultural masyarakat di Semelucut. Dalam arti kata seperti temuan di lapangan tadi, dalam penggunaan media sosial, coba kita lebih perhatikan calon-calon target orang tua peserta didik dan peserta didiknya, ya apakah mereka sudah tertaut ke akun Facebook-nya. Kemudian seperti ke masjid tadi pun perlu dibuat tim agar dapat menjangkau seluruh masjid. Nah, kesimpulan yang selanjutnya adalah SMA Negeri 1 Semelucut tidak memiliki kendala. Salah ini. Saran yang bisa kami sarankan dari kelompok 5 itulah pemilihan media sosial sebaiknya menyesuaikan sosiokultural masyarakat tadi. Sosialisasi yang dilakukan di masjid, apabila program ini dipertahankan, maka diperlukan tim yang lebih masif, sehingga dapat menyentuh di setiap masjid yang ada di seputaran Kecamatan Semelucut. Kemudian, pembuatan program promosi sekolah yang mengundang masyarakat dan calon peserta didik baru untuk datang langsung ke sekolah, sehingga program PPDB dapat kita sampaikan secara langsung. Baik, mohon izin Bapak Ibu kelompok 5, presentasi dari saya berdasarkan hasil informasi yang saya dapat dari konsulen sudah selesai. Saya rasa sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Dr. Sparta Rasid, dan Bapak Ibu tim SMA Negeri 1, Bapak Ibu tim kelompok 5, dan kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semelucut. Semoga hasil penelitian kami ini dapat menjadi tambahan informasi dan informasi sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki dan memajukan sekolah kita untuk menjadi sekolah yang top di Semelu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.